Tahukah kalian, mayoritas energi yang ada di dunia masih didominasi dengan energi fosil. Pada tahun 2015, sekitar 60-70% energi yang ada di dunia difasilitasi dengan bahan bakar fosil. Di Indonesia sendiri, 72% pembangkit milik PLN masih menggunakan bahan bakar fosil. Jika hal ini terus berlanjut selama 10 tahun ke depan dan tidak ada energi alternatif yang dihadirkan, maka akan terjadi krisis ekonomi di dunia dan krisis energi. Hal ini menyebabkan harga bahan bakar fosil akan meningkat tajam dan terjadi resesi ekonomi di dunia. Bahan bakar fosil juga tidak ramah lingkungan. Bahan bakar fosil dapat menyebabkan laju pemanasan global dan perubahan iklim meningkat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang energi, simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang sumber energi. Sumber energi memiliki beberapa KD, yaitu sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum belajar lebih lanjut tentang sumber energi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu energi. Misalnya, sebuah mobil dapat berjalan karena ada energi kimia dari bahan bakar. Sepeda dapat berjalan karena mendapat energi mekanik dari kayuhan kaki kita. Energi listrik dapat menerangi kita pada malam hari dengan bantuan lampu, dan energi matahari menerangi kita pada siang hari. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Berdasarkan bentuknya, energi dibedakan menjadi 5 bentuk utama. Pertama, ada energi mekanik, energi listrik, energi kimia, energi radiasi, dan energi nuklir. Energi mekanik berhubungan erat dengan aktivitas fisik kita sehari-hari. Energi listrik merupakan energi yang paling dekat dengan kehidupan manusia dan dapat ditemukan dalam segala aspek. Energi kimia dapat ditemukan dalam reaksi fotosintesis, reaksi oksidasi, dan juga dalam kegiatan masak-memasak. Energi radiasi berhubungan erat dengan spektrum elektromagnetik dari matahari. Sedangkan untuk energi nuklir merupakan energi yang didapat dari inti atom dan digunakan secara luas dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam materi ini, terdapat suatu dasar hukum tentang energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi total energi tetap konstan. Kalimat tersebut dikenal dengan hukum kekekalan energi. Tahukah kamu, hukum kekekalan energi ditemukan oleh Julius Robert Mayer pada 1842. Hukum ini sekarang disebut sebagai hukum pertama termodinamika. Sumber energi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Berdasarkan asalnya, sumber energi dapat digolongkan menjadi energi primer dan energi sekunder. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan di alam, antara lain surya atau matahari, angin, air, minyak, kayu, dan nuklir. Nuklir tergolong dalam energi primer karena dia menggunakan uranium yang tersebar di alam. Energi sekunder adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer, antara lain listrik dan gas. Berdasarkan ketersediaannya di alam, energi dapat digolongkan menjadi energi terbarukan atau renewable energy dan energi tidak terbarukan atau non-renewable energy. Energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Semua energi terbarukan tersedia di alam dalam jumlah waktu yang relatif panjang. Energi terbarukan antara lain panas bumi, matahari, air, angin, biomasa, dan lautan. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang terbatas jumlahnya di bumi dan suatu saat akan habis. Energi tak terbarukan biasanya terbentuk jutaan tahun yang lalu. Contoh dari energi tak terbarukan adalah energi fosil dan energi nuklir.
Energi terbarukan yang pertama adalah matahari. Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah dijumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi jenis energi listrik dan energi lain. Yang kedua ada air. Aliran air yang mengalir deras, misalnya yang ada pada sungai dan waduk, dimanfaatkan oleh PLTA sebagai penggerak turbinnya. Dengan gerakan turbin itu, maka generator pun bergerak untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga ada angin. Angin yang bertiup kencang juga merupakan sumber energi terbarukan. Karena mudah diperoleh dan tak terbatas, tenaga angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerak generator. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi atau geotermal adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas. Biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik dan terletak pada daerah dengan gunung berapi yang aktif. Selanjutnya biomasa. Biomasa atau gas bio adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Yang sering dipakai adalah sisa-sisa limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, atau ikan laut. Yang terakhir adalah lautan. Gelombang laut atau pasang surut gelombang laut dapat jadi sumber energi yang terbarukan. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik lain, yakni memakai gelombang laut untuk memutar turbin pada generator dan menghasilkan listrik. Selanjutnya ada energi tak terbarukan. Yang pertama ada batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. Batu bara dihasilkan oleh hasil karbonisasi pepohonan dan tumbuhan selama jutaan tahun. Selanjutnya ada minyak dan gas alam. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi juga dapat diolah menjadi bahan bakar, misalnya bensin dan solar. Untuk gas alam, biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah nuklir. Nuklir tergolong sumber energi tak terbarukan karena bahan bakunya terbatas. Biasanya, nuklir dihasilkan dari uranium yang proses penambangannya memerlukan banyak usaha dan ketersediaannya di alam itu terbatas. Selain itu, memakai energi nuklir juga sangat beresiko bila timbul radiasi dari limbah zat radioaktifnya. Untuk melatih pemahaman kita lebih lanjut, mari kita kerjakan latihan soal yang ada ini bersama-sama. Batu bara jika dibakar akan menghasilkan karbon dioksida, beberapa asam kuat, dan juga racun logam. Reaksi fusi yang memerlukan suhu sangat tinggi ini terjadi secara spontan di bintang-bintang termasuk matahari. Supaya teman-teman dapat paham lebih lanjut, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan.
Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Melihat isu pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin parah, energi terbarukan merupakan solusi terbaik yang dapat kita jalankan secara langsung saat ini. Di antara sumber energi terbarukan yang ada, panas bumi dapat menjadi salah satu pilihan yang pas mengingat Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di Indonesia. Energi yang dihasilkan dari PLTP juga bebas dari emisi gas rumah kaca dan dapat melambatkan laju pemanasan global. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke waktu diskusi dan tanya jawab. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.